saya akan membahas mengenai kasus kedua, yaitu penerapan etika dalam pengelompokan sumber daya manusia, yaitu perusahaannya Apple. Jadi Apple ini tuh dikenal sebagai perusahaan teknologi besar yang cukup peduli soal etika, terutama dalam hal sumber daya manusia. Jadi mereka tuh mendorong kesetaraan kerja, gak ada diskriminasi saat rekrutmen, dan aktif mempromosikan keberagaman dari sisi gender, etnis, sampai budaya. Jadi laporan tahunan soal keberagaman juga rutin dipublikasi. Kalau dari sisi etika kerjanya, Apple juga jaga kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk di pabrik pemasoknya. Jadi meskipun mereka pernah dikritik, kayak contohnya soal Foxconn itu, Apple tetap berusaha transparan lewat audit tahunan dan perbaikan sistem. Jadi selain itu mereka juga kasih fasilitas buat karyawan seperti program kesehatan mental, cuti keluarga, pelatihan pengembangan diri. Jadi semua ini nunjukin kalau si Apple ini memang coba jaga etika bisnis dan nilai kemanusiaan di tempat kerja. Selanjutnya saya akan membahas tentang diskriminasi dan praktik ketenaga kerjaan di Apple Inc. Yang pertama ada gender dan ras. Klaim perbedaan gaji dan promosi untuk perempuan dan minoritas. Representasi rendah di posisi manajerial dan teknis. Yang kedua, budaya internal dan HR. Keluhan diskriminasi atau pelecehan sering tak ditindaklanjuti serius. Budaya perusahaan dianggap tertutup dan hierarkis. Penyebab utamanya, yang pertama, budaya organisasi tertutup dan top down. Yang kedua, minimnya keterwakilan minoritas di level pimpinan. Yang ketiga, sistem evaluasi promosi yang tidak transparan. Nah, solusi yang disarankan adalah yang pertama, transparansi dalam sistem gaji dan promosi. Yang kedua, pelatihan anti-diskriminasi and unconscious bias. Yang ketiga, peningkatan representasi perempuan dan minoritas di level pimpinan. Dan yang keempat, penguatan independensi dan fungsi SDM. Praktik positif Apple, contohnya A. Laporan keberagaman tahunan, inisiatif keadilan rasial, dan rekrutmen inklusif melalui kerjasama dengan institusi komunitas minoritas. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis etika bisnis dan GCG di Apple. Pertama, hasil analisis yang pertama yang kita dapatkan di etika SDM adalah standar tinggi dalam kode etik dan anti-diskriminasi. Respon perusahaan terhadap kritik kondisi kerja mitra atau audit rutin dan peningkatan standar keselamatan. Untuk yang kedua adalah pencegahan diskriminasinya, komitmen inklusivitas melalui laporan keberagaman tahunan, dan rekrutmen multibudaya. Juga investigasi proaktif kasus diskriminasi. Yang ketiga adalah pelaksanakan GCG. Transparansi laporan keuangan, akuntabilitas manajemen, independensi dewan direksi, serta audit eksternal internal berkala. Untuk yang terakhir adalah CSR, yaitu fokus pada energi terbaru, daur ulang, dan donasi pendidikan. Dan rekomendasi untuk memperbaiki semuanya adalah pengembangan program berdampak langsung di masyarakat sekitar, pabrik mitra, dan peningkatan transparansi pelaporan. Vian dari NPM 2441135. Saya akan menjelaskan tentang analisis penerapan CSR dan dampaknya. Apple sudah menjalankan berbagai program CSR seperti penggunaan energi terbarukan, daur ulang produk, pengurangan emisi karbon, serta pelatihan dan audit pabrik mitra. Namun, masih ada kritik soal kondisi kerja di pabrik seperti Foxconn dan penggunaan bahan baku dari wilayah konflik. Artinya, CSR belum sepenuhnya diterapkan di semua rantai pasok. Jika tidak konsisten, bisa timbul dampak negatif seperti turunnya kepercayaan, rusaknya reputasi, hingga boikot. Apple disarankan untuk lebih transparan, melindungi hak pekerja, kembangkan produk ramah lingkungan, dan libatkan konsumen lewat program daur ulang. Kesimpulannya adalah, Apple telah menunjukkan usahanya dalam menjaga etika kerja dan juga tanggung jawab sosial melalui program keberagaman, keselamatan kerja, dan juga CSR yang fokus pada lingkungan. Tetapi masih ada aja permasalahan soal diskriminasi gender dan ras, sistem budaya kerja yang masih tertutup, dan juga sistem promosi yang kurang transparan.
Walaupun Apple punya langkah positif seperti audit rutin, laporan keberagaman, dan juga rekrutmen inklusif, tetapi pelaksanaan itu harus ditingkatkan lagi. Karena itu, Apple sebaiknya lebih serius lagi dalam mengadakan pelatihan anti-diskriminasi, membuka peluang untuk minoritas, dan juga lebih transparan lagi soal sistem kerja dan juga pelaporan CSR agar lebih adil dan etis dalam semua lini perusahaan.